Sistem Necromancer, Bab 491 sampai dengan 495. Bab 491 Raja Mayat level 18. Wus gelombang. Seekor naga terbang kerangka terbang di atas pabrik. Peluru besi padat itu jatuh cepat disertai suara gemuruh kematian. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh keras dan langit terbalik. Tumpukan zombie berubah menjadi daging cincang di seluruh tanah akibat pemboman. Serang gelombang. Tanpa menunggu asapnya hilang, Wu Heng memberi perintah. Kerangka-kerangka itu berbaris rapat, dengan tombak mereka mengarah ke depan, dan mulai maju selangkah demi selangkah. Dia memaksa masuk ke gerbang dan mulai bertarung dengan para zombie yang menghalanginya. Senjata tajam itu menusuk daging. Raungan dan lolongan zombie memenuhi seluruh area. Selain Raja Zombie yang ditemukan, jumlah zombie tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Dalam pertempuran sebelumnya untuk membersihkan gelombang zombie di kota, jumlah zombie beberapa kali lebih banyak dari jumlah saat ini. Raja Mayat belum muncul. Jumlah zombie berkurang dengan cepat dalam pertempuran dengan pasukan kerangka. Wu Heng, ada sekelompok zombie datang dari sana. Dilihat dari arah mereka, sepertinya mereka ingin menyerang konvoi di belakang. Granda terbang turun dari atas dan berkata cepat, "Apakah ada Raja Mayat?" "Tidak, ada zombie level 2, dan banyak zombie yang sudah berevolusi seperti yang kamu sebutkan," jawab Granda. Dengan kata lain, ini adalah tim penyerang diam-diam. Zombie yang berkuasa juga dapat menggunakan taktik. Wu Heng melihat ke arah di mana zombie menyerang tim seperti yang disebutkan kakek, lalu melemparkan Silent Blade Evil Sword di ring luar angkasa ke kakek. "Pergi dan urus beberapa dari mereka. Berhati-hatilah agar tidak menyakiti orang-orang kita sendiri." Glenda menangkap pedang jahat itu dan berkata, "Hati-hati dan tunggu aku kembali." Wu Heng mengangguk, dan Glenda segera pergi. "Kalian juga bantu, percepat." Di sampingnya, beberapa pelayan kerangka level 15 menghunus senjata mereka dan menyerbu ke medan perang. Bunuh zombie di sepanjang jalan dengan cepat. Hutan di luar pabrik. 3 zombie terdistorsi tingkat kedua dan lebih dari 200 zombie berevolusi. Berlari cepat menembus hutan. Di jalan di depan, sebilah pedang panjang terhunus dan tergantung di udara. Desir gelombang. Pedang itu berkilat, dan kepala zombie besar yang menyerbu pertama kali terjatuh ke tanah. Desir gelombang. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Saat mereka menyerbu ke dalam jangkauan benda aneh itu, kepala-kepala berjatuhan ke tanah satu demi satu. Beberapa zombie berevolusi yang mengikuti di belakang tiba-tiba berhenti. Mulailah berlari ke arah yang berlawanan. Pedang jahat yang tergantung itu melesat ke atas. Lokasi pabrik, tanah dipenuhi mayat-mayat zombie. Tidak banyak lagi zombie yang masih bisa melawan kerangka itu. Dalam waktu yang tersisa, asalkan kita terus bergerak maju, kita bisa membasmi semua zombie. "Paman, Raja Mayat akan keluar." Xiao Xiao terbang turun dengan cepat. Bang gelombang. Ketika Xiao Xiao berbicara, kaca di lantai 3 di satu sisi tiba-tiba pecah. Bersamaan dengan pecahan kaca yang berjatuhan di langit, Raja Zombie, yang mengenakan kostum berlumuran darah, menunggangi punggung crawler level 2, jatuh dari langit. Kemudian, dia menyingkirkan kerangka-kerangka yang berserakan di sekitarnya dan melarikan diri ke bagian belakang halaman pabrik. Melarikan diri, saya pikir pihak lain akan bergegas datang. Namun dia lari mundur. Raja Mayat menunggangi punggung perayap itu, dan saat ia pergi, kepalanya yang mengerikan dan aneh menoleh ke belakang. Dia menatap posisi Wu Heng, matanya dipenuhi kebencian dan dendam. Ia memang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Tidak bisa membiarkannya lolos. Akan lebih berbahaya jika kita meninggalkan tempat ini dan pergi ke kota tempat para zombie berkumpul. "Hentikan mereka," Wu Heng memberi perintah langsung. Begitu dia selesai berbicara, keranmu, skeleton boxer level 17 Tolga, mengetukkan kakinya pelan dan menyerbu bagaikan anak panah yang tajam. Sejumlah besar kerangka yang membawa kapak juga berlari liar. Dia mengitari gedung, menerkam mereka,
menyeret dan memotong dua zombie cacat yang sedang melarikan diri. Dalam sekejap mata, sejumlah besar kerangka tergantung di tubuh para perayap yang melarikan diri. Hah, gelombang. Awan muncul di pinggiran. Detik berikutnya, sosok Keranmu muncul di belakang Raja Mayat. Raja Mayat yang duduk di belakang perayap itu menoleh ke belakang, dan lapisan keratin hitam dengan cepat menutupi permukaan kulitnya yang membusuk. Dia mencondongkan kepalanya ke depan untuk menghindari serangan pemenggalan kepala. Akan tetapi, hal itu juga meninggalkan bekas luka yang dalam di belakang lehernya, begitu dalam hingga tulangnya dapat terlihat. Segera setelah itu, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, daging dan darah menyambung kembali, dan keratin menutupi permukaannya lagi. Keranmu mengayunkan pedangnya lagi dan membunuh Raja Mayat. Petinju Tolga juga berdiri di depan perayap dan memukul dengan kedua tangannya. Bang, gelombang. Terdengar ledakan keras dan embusan angin kencang, dan perayap yang melarikan diri itu tiba-tiba berguling mundur. Raja zombie di atas terlempar, dan perayap itu berguling beberapa kali sebelum dilibas oleh para manusia kapak kerangka yang berkumpul di sekitarnya. Raja Mayat berguling dan perlahan berdiri dari tanah. Dia mencengkeram lengan kiri yang terpelintir itu dengan tangan kanannya dan meluruskannya dengan suara berderak. Otot-otot bergerak dan kembali normal. Dia cepat-cepat mengamati keadaan sekelilingnya dan berlari ke satu sisi, tujuannya masih untuk melarikan diri dari sini. Keranmu dan Tolga segera mengikuti, menyerang dengan pedang, tinju, dan kaki. Membunuh menuju sasaran. Kedua pelayan kerangka itu berlevel 17 dan memiliki kemampuan jarak dekat yang sangat tinggi. Bahkan kebijaksanaan Raja Mayat telah ditingkatkan. Keterampilan dan kemampuan masih belum dapat dibandingkan dengan profesi jarak dekat. Keratin hitam memberikan pertahanan yang kuat. Sekalipun kedua kerangka itu menyerang dengan ganas, itu hanya dapat merusak bagian-bagian tubuh atau meninggalkan luka. Namun, kemampuan penyembuhan Raja Mayat telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pada dasarnya, penyembuhan terjadi pada kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Bang 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 gelombang. Wu Heng berada di belakang, menyiapkan senapan runduknya, mencari sasaran dan menembakkan peluru satu persatu. Peluru itu menembus tubuh Raja Mayat dalam sekejap mata. Bagian yang patah masih menggeliat dan sembuh sedikit demi sedikit. Setelah pulih, Raja Mayat aneh itu melarikan diri lagi, bertekad untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Kemampuan penyembuhan diri yang begitu kuat. Hal ini membuat Wu Heng sangat terkejut. Tidak ada profesional, bahkan pada level 18, yang memiliki kemampuan penyembuhan diri yang begitu kuat. Tulang yang patah dapat sembuh, dan luka sayat dapat sembuh kembali normal dalam hitungan detik. Ini sungguh mengerikan. Jika ada profesional yang dapat memiliki kemampuan ini, tingkat kelangsungan hidupnya sangat tinggi, sehingga Anda dapat menghemat biaya obat-obatan. Menyaksikan Raja Mayat mulai berlarian, memanfaatkan medan untuk menghindari dikepung oleh kerangka di sekitarnya. Wu Heng juga mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk berkeliaran dengan zombie seperti ini. Tim penyelamat bisa tiba kapan saja. Pertarungan mungkin belum berakhir saat itu, dan Anda mungkin berakhir dalam posisi pasif. Dia menyerahkan rantai kepada petinju agung tingkat 18, Kaxiu, di sampingnya dan berkata, "Kaxiu, kau pergilah ke sana juga dan bunuh dia." Kaxiu mengambil rantai itu, menginjaknya, dan langsung bergegas keluar. Cepat lewati kerangka yang menghalangi jalan di depan. Mereka menutup jarak satu sama lain dan melemparkan rantai di tangan mereka lurus ke depan. Sebelum Raja Mayat bisa bereaksi, benda itu langsung melilit pinggangnya, dan ujung lainnya terhubung ke kasu sendiri. Belenggu gladiator setelah terhubung, bel itu hanya akan terbuka saat salah satu pihak mati. Rantai yang menghubungkan kedua sisi mulai memendek secara bertahap. Tak peduli seberapa keras sang Raja Mayat berjuang, ia tak dapat lepas dari pengaruh benda ajaib itu. Jaraknya sangat dekat. Tinju kasu dengan buku-buku jarinya yang terbuat dari kuningan membombardir Raja Mayat bagai hujan badai. Bagian dalam kutikula mulai meledak terus-menerus.
Darah hitam lengket menyembur keluar terus-menerus dari luka yang meledak. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemulihan tubuh. Menghadapi domain Fish Intention petinju hebat itu, pukulan-pukulannya terus berlanjut. Kecepatan pemulihan tidak dapat mengimbangi cedera pada tubuh. Tulang-tulangnya hancur satu demi satu dan tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Rantainya masih terhubung, membuktikan bahwa mereka masih hidup dan tidak mati. Keranmu, penggal kepalanya. Mantra kabut dilepaskan lagi. Keranmu muncul di belakang Raja Mayat yang lumpuh, menebas dengan pedangnya, dan tertancap di tengah tulang leher. Lalu, dorong lagi. Jepret gelombang. Patah tulang leher. Kepala itu terjatuh ke samping. Mayat di tanah berkedut sebentar. Rantai itu terbuka, melepaskan dua orang yang terhubung. Kerangka itu pun kembali masuk ke mode siaga. Ini membuktikan bahwa zombie di sekitar telah terbunuh. Wu Heng berjalan mendekat untuk melihat, lalu memberi perintah baru untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan semua mayat. Hulala gelombang. Semua kerangka yang bersiaga mengambil tindakan. Mulailah membersihkan medan perang di sepanjang jalan. Pada saat ini, Glenda juga terbang kembali, melihat sekeliling dan melihat mayat-mayat di tanah, dan bertanya dengan heran, "Kamu begitu cepat?" Wu Heng melirik ke samping dan berkata, "Anak itu ada di sini, jangan katakan omong kosong." "Tidak, maksudku, kau membunuh Raja Mayat begitu cepat." "Kupikir aku bisa menunggu sebentar," kata Glenda. Ia melompat keluar sendiri. Kalau tidak, akan butuh waktu lebih lama untuk melawannya di dalam gedung. Wu Heng menendang kepala itu ke belakang saat ia berguling ke samping. "Sudah kubilang, jangan terlalu khawatir. Dengan kemampuanmu saat ini, bahkan prajurit level 18 pun mungkin takkan bisa mengalahkanmu," kata kakek dari samping, sambil mengembalikan pedang jahat itu. Xiao Xiao juga mengangguk, "Paman, kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih atas persetujuan kalian berdua." Wu Heng melirik keluar dan berkata, "Saya tidak yakin tim penyelamat akan datang. Tolong awasi mereka untuk saya." Kedua hantu itu mengangguk dan terbang ke langit lagi. Bersiaga. Wu Heng mengeluarkan walkie-talkie dan meminta Qi Hancai untuk membawa konvoi. Matanya tertuju pada mayat di tanah. Raja Mayat level 18. Qi Hancai pernah menyebutkan ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membunuh seseorang begitu dia datang ke sini. Teknik pelatihan tulang lepaskan. Dagingnya terkelupas dan kerangkanya perlahan berdiri. Iblis kerangka, level 18. Rambu jalan baru. Konvoi tim penyelamat berhenti di persimpangan samping. Seseorang memeriksa mayat-mayat zombie di pinggir jalan dan berkata, "Kapten, mereka semua dibunuh dengan senjata dingin. Sepertinya mirip dengan yang dikatakan di pom bensin. Mereka semua menggunakan senjata dingin dalam pertempuran." Kapten berambut cepak itu tersenyum dan berkata, "Mereka tidak punya banyak amunisi. Amunisi yang kami tukarkan dengan mereka terbatas." "Ya. Tapi kedua kendaraan lapis baja itu tetap saja berbahaya." Kapten bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pabrik?" "Ini akan memakan waktu sekitar 40 menit, dan kemudian kita akan dapat melihat sisi itu." Kaptennya mencibir, "Semoga mereka semua tidak mati. Masuk ke mobil dan pergi ke sana secepat mungkin." "Ya." Bab 492 membantu dalam pertahanan. Iblis kerangka, level 18. Tingkat 18. Atribut, konstitusi 50, kekuatan 35, kelincahan 42, kecerdasan 32, persepsi 34, karisma 5. Fitur, kerangka berongga, jiwa tingkat lanjut, kemampuan generasi. Kemampuan, domain sarang, zirah keratin. Keahlian, distorsi biologis, distorsi fisik. Karakteristik generasi, cedera tubuh yang tidak fatal dapat dengan cepat dipasang kembali dan diperbaiki. Domain sarang, para iblis kerangka di domain tersebut dapat memberikan perintah kepada para pelayan bawahan di sekitarnya. Horticoid armor, keratin tebal terbentuk di permukaan, yang dapat memberikan tingkat pertahanan dan ketahanan benturan tertentu.
Wu Heng mengamati atribut kerangka itu. Selalu terasa aneh. Dari segi atribut, tidak ada kekurangan yang tampak. Konstitusi 50, kekuatan 35, kelincahan 42. Ini sepenuhnya memenuhi persyaratan profesi jarak dekat tingkat tinggi. Skeleton boxer level 18 hanya memiliki kekuatan fisik 48. 50 sudah merupakan atribut yang sangat tinggi. Atribut di baliknya juga tidak rendah. Kecerdasannya 32, dan persepsinya 34, yang memang tidak sebaik kebugaran fisiknya, tetapi jika mempertimbangkan atribut seorang profesional, itu pun tidak rendah. Tidak ada jalan lain dengan Cam 5. Setelah berubah menjadi kerangka, kesehatan mereka akan berkurang sampai batas tertentu. Setelah melihat atributnya, Wu Heng terus melihat keahlian dan kemampuan di bawah ini. Ada 3 yang memiliki ciri-ciri lebih khas. Karakteristik generasi cedera yang tidak fatal dapat diperbaiki dengan cepat. Setelah diubah menjadi kerangka, itu juga diwariskan. Ini adalah poin yang bagus, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya secara gamblang. Bisakah disambung kembali jika rusak? Tidak jelas pada saat ini. Hive Domain jelas merupakan versi yang telah berevolusi dari kemampuan Big Head Skeleton yang memungkinkan kontrol kerangka yang lebih luas, sehingga menghilangkan kebutuhan gelombang ratusan kerangka untuk sering mengeluarkan perintah. Horikoderma kemampuan untuk membentuk keratin tebal di permukaan. Saya ingat melihatnya pada zombie cacat level 3. Dengan kata lain, selain peningkatan atribut yang cepat, Raja Mayat ini juga memiliki sifat-sifat lain. Mewarisi karakteristik banyak zombie. Namamu Komandan No. 1. Minggir dulu, Wu Heng memperkenalkannya. Setan kerangka keluar sambil mengibaskan kotoran yang ada di tubuhnya. Lepaskan dulu jasmu, nanti aku carikan yang baru. Si iblis kerangka menanggalkan pakaiannya dan melemparkannya ke samping, lalu berjalan pergi. Di pintu, mayat-mayat dibagi menjadi 2 tumpukan. Mayat-mayat biasa berada di satu sisi, dan mayat-mayat zombie yang telah berevolusi dan zombie yang cacat berada di sisi yang lain. Wu Heng berjalan mendekat dan melepaskan Battlefield of the Dead. Daging dan darah telah berguguran dari mayat di kedua sisi. Satu persatu, kerangka itu berguling turun dari tumpukan mayat, lalu berdiri dengan gemetar. Wu Heng meminta para kerangka itu minggir dan mulai mencari inti mayat dari tumpukan mayat, lalu menaruhnya ke dalam cincin luar angkasa. Saya membawa orang-orang ke bagian belakang pabrik untuk melihat-lihat. Sebagian pabrik terbakar, mungkin karena kebakaran, tetapi sebagian lainnya masih terawat baik. Ada banyak suku cadang peralatan di gudang. Saya tidak tahu untuk apa suku cadang itu digunakan. Ada juga kotak-kotak amunisi. Stoknya juga banyak. Ki Hancai datang dan berkata sambil tersenyum di wajahnya. Dengan amunisi yang ada di gudang, tidak akan menjadi kerugian bagi mereka untuk melakukan perjalanan. Apakah pabrik itu memproduksi amunisi? Sepertinya begitu. Masih ada selongsong peluru di sana. Wu Heng bertanya lagi, bisakah produksi dilanjutkan? Ki Hancai mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Sekalipun lini produksi masih utuh dan dapat segera dihidupkan dan digunakan, listrik tetap menjadi masalah jika kita ingin mendukung rantai produksi sebesar ini. Sekalipun kita menggunakan semua panel surya yang tersisa, saya khawatir kita tidak akan mampu menyediakan pasokan yang cukup. Wu Heng menyentuh dagunya dan merasa bahwa ini memang benar. Hanya menggunakan lampu, atau 1 atau 2 peralatan listrik, tidak akan membuat perbedaan. Tetapi, mengembalikan pabrik ke tahap produksi bukanlah tugas mudah. Konsumsi listrik setiap pabrik sangat besar. Mari kita lihat situasinya dulu, kata Wu Heng. Sementara keduanya sedang berbicara, Wu Heng terdiam, gelenda memasuki tubuhnya, dan sebuah gambar pun muncul dalam benaknya. Jauh di jalan, konvoi kendaraan lapis baja dan truk mendekati sisi ini. Tim penyelamat telah tiba. Menurut Liu Chuang, akan memakan waktu setidaknya 5 jam bagi pihak lain untuk datang dari pangkalan. Kecepatan bertarung di pihak kita jauh lebih cepat,
jadi bagaimana mungkin pihak lain tiba di sini setidaknya setengah waktu lebih awal? Mayat itu tidak bisa berbohong, dan Liu Chuang adalah seorang pengemudi mobil sport berpengalaman, jadi dia memiliki pemahaman yang baik tentang waktu dan jalan. Dengan kata lain, pihak lain tidak datang dari pangkalan, tetapi dari suatu tempat di sepanjang jalan. Apakah ada masalah? Tanya Qi Hancai. Kendaraan tim penyelamat sudah tiba, kata Wu Heng, lalu menoleh ke tengkorak berkepala besar di sampingnya. Perintahkan tengkorak itu untuk membawa kendaraan lapis baja dan truk senapan mesin ke sini dan bersiap-siap. Kendaraan mulai menyala. Kerangka-kerangka itu mulai memberi jalan, dan satu demi satu mobil melaju ke pintu. Senjata menghadap keluar. Di jalan, kendaraan berbendera tim penyelamat mulai melambat. Sepasang mata menatap ke depan, ke pabrik di kejauhan. Sepertinya tidak ada pergerakan. Mungkinkah kita terlambat dan semua orang sudah mati? Mereka punya mobil. Kalau mereka nggak bisa ngalahin mobil, mungkin sebagian dari mereka bakal kabur, kan? Mereka tidak akan menyerah begitu saja dan pergi hanya karena mereka melihat mereka tidak bisa menang, bukan? Kalau begitu, kita seharusnya bisa bertemu. Orang-orang dalam konvoi mulai berdiskusi. Rupanya tidak terdengar suara perkelahian dari pabrik di kejauhan. Kemungkinan yang lebih mungkin adalah orang tersebut melarikan diri. Kepala kru duduk di barisan belakang, merokok. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan asap rokok. Ayo kita lepaskan drone-nya dan lihat apa yang terjadi. Jendela mobil terbuka dan sebuah drone terlempar ke langit. Terbang maju, situasi sepanjang jalan muncul di layar mobil. Saat saya hampir sampai di puncak pabrik, samar-samar saya melihat kerangka dan kendaraan lapis baja. Sebuah tongkat kayu yang tergantung tiba-tiba mengenai kepalanya. Drone itu berbenturan, berguncang, dan jatuh, dan sinyalnya hilang. Orang-orang di dalam mobil menatap layar dengan mata terbelalak. Sebuah tongkat melayang di langit dan mengenai drone. Terlebih lagi, orang-orang yang mengendalikan kerangka di kota Xinfu tampaknya telah menduduki pabrik tersebut. Kapten, mereka sudah mengambilnya. Bagaimana bisa terjadi secepat itu? Apa semua zombie di dalamnya sudah habis? Apa yang harus kita lakukan? Semua orang kebingungan. Kapten berpikir sejenak dan berkata, ayo kita mendekat. Akan lebih baik jika mereka mendudukinya. Kita punya kendaraan lapis baja di sini, jadi kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Oke, seseorang mengambil walkie-talkie dan mulai memerintahkan kendaraan untuk bergerak mendekat. Sepanjang jalan, tanah tertutup darah. Tepat di dekat gerbang pabrik, pintu mobil terbuka, dan seorang anggota tim keluar, mengantar mobil ke gerbang dengan walkie-talkie, lalu berbalik dan pergi. Kerangka di dalam keluar, mengambil walkie-talkie dan membawanya masuk. Bicaralah dengan mereka. Wu Heng menyerahkannya kepada Qi Hancai. Tak lama kemudian, terdengar suara listrik dari interkom. Dan suara seorang pria, siapa namamu? Qi Hancai. Ah, Ketua Qi, aku sudah lama mendengar namamu. Orang di seberang tampak sedikit terkejut, tapi jelas mengenalnya. Siapa namamu? Wang Xin. Jadi Wang Xin, apa yang terjadi? Pihak lain terdiam sejenak, lalu berkata langsung, kami bertanggung jawab atas keamanan dan pengiriman bantuan di provinsi ini. Kami dengar kalian akan menyerang pabrik, jadi kami datang untuk membantu kalian. Sepertinya kami terlambat selangkah. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, belum terlambat. Kami dapat membantu Anda dalam pertahanan. Sisa pekerjaan pertahanan dan penempatan akan dinegosiasikan antara kedua pangkalan kami. Qi Hancai mengerutkan kening, dan ekspresi marah segera muncul di wajahnya. Kami akan menurunkannya, dan Anda akan menegosiasikan distribusinya. Apa bedanya ini dengan merampok? Bab 493 Perang dimulai. Wu Heng berdiri di samping, alisnya berkerut. Kantor pusat mendorong pendudukan dan pemanfaatan bahan-bahan asli. Ketika mereka datang ke sini, mereka lebih seperti raja-raja pegunungan terdekat, dan mereka ingin memberi kita setengah dari wilayah yang telah mereka taklukkan.
Qi Hancai melirik Wu Heng dan melanjutkan, mau dapat bagian gratis. Tentu, bawa sesuatu sebagai gantinya. Kurasa kendaraan lapis bajamu cukup bagus. Terdengar ejekan dari seberang. Apakah saya sedang membicarakan pertukaran? Sumber daya seluruh ibu kota provinsi harus dialokasikan secara terpusat untuk pemulihan dan pembangunan yang lebih baik. Tindakan Anda yang tidak sah telah mengacaukan rencana awal kami. Qi Hancai tidak ingin membuang waktu berbicara dengannya. Kembalilah. Kau tidak akan mendapat manfaat apapun di sini. Pergilah dan ganggu tempat penampungan kecil itu. Lagi pula, Qi Hancai juga merupakan pemimpin yang mengelola dua kota untuk Wu Heng. Bagaimana mereka bisa takut menyerahkan perlengkapan hanya karena beberapa kata? Jika ini benar, maka tempat penukaran uang di kota-kota lain tidak akan bisa beroperasi, karena orang-orang akan datang mengancam dan menuntut makanan setiap hari. Pihak lainnya tiba-tiba terdiam. Beberapa senapan mesin sedikit mengangkat moncongnya. Nada mengancam kembali terdengar dari interkom. Ketua Qi, zaman telah berubah. Bisakah kerangka kalian yang bersenjata dingin menghadapi zombie atau kendaraan lapis baja? Jangan main-main dengan nyawa kalian. Pada titik ini, nada mengancam sudah sangat jelas. Qi Hancai mencondongkan tubuh lebih dekat ke posisi Wu Heng, merasa jauh lebih aman, dan terus menggunakan interkom. Apa menurutmu wakil komandan kalian, Liu dan Huang, berani bicara seperti itu kepada kami? Kami berjuang keras dari kota Xinfu sampai ke sini. Apa kau pikir kalian bisa mengalahkan kami? Pihak lain tampaknya meremehkan kekuatan kita. Kekuatan bertarungnya dikaitkan dengan kerangka yang memegang senjata dingin. Namun jika dipikir-pikir lagi, dia mungkin tidak akan meremehkan kita, kalau tidak, dia akan berbicara dengan nada mendominasi. Pasukan kecil biasa kemungkinan besar akan mengalami tabrakan dengan kendaraan lapis baja. Masih ada sedikit rasa takut dalam hati, maka berusahalah diungkapkan lewat kata-kata. Biarkan mereka secara sukarela menyerahkan pabrik dan membaginya dengan mereka. Interkom berdering lagi, kuberi kalian waktu 5 menit untuk berdiskusi. Jika terjadi pertempuran, bala bantuan kami akan tiba lebih cepat dari kota Xinfu kalian. Setelah itu, tidak ada suara di interkom. Qi Hancai menatap Wu Heng, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya mereka tidak akan menyerah begitu saja. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, berikan interkomnya padaku. Kau pergi ke belakang dulu. Kalau sampai terjadi perkelahian, pastikan tidak ada yang salah di sana. Bagaimana denganmu? Senjata modern, jarak jauh. Wu Heng tersenyum, aku tidak bodoh. Aku masih bisa berdiri di luar. Aku akan bersembunyi nanti. Jangan khawatir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Mendengarnya mengatakan ini, Qi Hancai merasa lebih rileks. Dia mengangguk, menyerahkan walkie-talkie, dan berjalan ke belakang. Wu Heng juga segera berjalan ke tempat aman untuk menghindari tembakan artileri jika pertempuran sesungguhnya terjadi. Dari lantai atas gedung, posisi kedua belah pihak dapat terlihat. Pada saat ini, Xiao Xiao muncul dari samping dan berkata, Paman, aku menghancurkan 2 pesawat dengan paluku dan menghancurkannya berkeping-keping. Wu Heng juga melihatnya ketika drone itu ditembak jatuh tadi. Ghost juga sangat berguna melawan drone tunggal. Jika nanti ada rudal, apakah mungkin hantu itu bisa meledak di udara? Itu luar biasa. Glenda juga muncul dari sisi yang lain jumlahnya tidak banyak. Pertempuran semacam ini tidak bergantung pada jumlah orang. Aku tahu keempat kendaraan lapis baja milikmu telah menghancurkan ratusan kelompok bajak laut, kata Granda. Wu Heng berkata, wah, daya bunuhnya terlalu besar. Pergi dan bunuh orang-orang di dalam kendaraan lapis baja itu. Glenda mengangguk. Bagaimana denganku? Tanya Xiao Xiao. Xiao Xiao, lindungi aku. Aku mengandalkanmu jika ada bahaya. Senyum langsung muncul di wajah Xiao Xiao. Oke. Melihat tidak ada hal baru untuk dikatakan, Granda kembali menghilang, terbang cepat menuju konvoi di kejauhan, dan masuk ke dalam kendaraan lapis baja. Tim penyelamat,
di dalam kendaraan lapis baja. "Kapten, sudah 5 menit berlalu, dan tidak ada kabar dari mereka," kata seseorang. Kepala kru membuang puntung rokok keluar jendela, mengangkat interkom, dan berkata, "Tunggu perintahku. Bersiaplah untuk pertempuran. Prioritaskan penghancuran lapis baja musuh." Lapis baja, lapis baja. Tiba-tiba sang kapten berambut cepak berhenti berbicara. Yang lainnya melihat dengan bingung. Mulut sang kapten terbuka lebar, wajahnya memerah, dan matanya penuh ketakutan. Lehernya diputar secara berlebihan ke satu sisi, sehingga menimbulkan suara berderak. "Kapten, ada apa denganmu?" Pemimpin tim, jepret gelombang. Mendengar pertanyaan ragu dari anggota tim di sampingnya, sang kapten menoleh 180 derajat dan melakukan kontak mata dengan anggota tim di belakangnya. Mata semua orang terbelalak pada saat yang sama. "Aku tidak pernah menyangka kaptenku akan meninggal dengan cara yang aneh seperti itu." "Musuh membunuh kaptennya," teriak orang-orang di barisan belakang. Lalu, tubuhnya tiba-tiba tersedak. Ia mencabut pistol dari pinggangnya, melepas pengamannya, dan menembak mati pengemudi di kursi pengemudi dengan keras. Ia membalikkan pistol itu dan mengarahkannya ke dagunya sendiri. "Tidak, tidak!" Bang gelombang. Suara tembakan terdengar, dan orang terakhir terjatuh ke dalam genangan darah. Suara tembakan keluar jendela melalui kaca yang terbuka dan menarik perhatian orang lain. Sebuah suara datang dari radio mobil, bertanya, "Kapten, apa yang terjadi di mobil Anda?" "Mobil lapis baja nomor 3, tolong balas. Saya Wakil Kapten Wei Gui, yang akan mengambil alih pergerakan regu berikutnya. Semuanya, tembak targetnya." Serangkaian suara datang dari interkom. Bang 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 gelombang. 3 kendaraan lapis baja, menyemburkan lidah api dari depan dan belakang, menembaki ke depan. Dalam sekejap mata, pintu gerbang halaman runtuh seketika, dan tembok-tembok meledak satu demi satu, runtuh sekeping demi sekeping. Dan Granda segera masuk ke kendaraan lapis baja berikutnya, dan suara tembakan terdengar di dalam. Senapan mesin berhenti menembak. Kemudian tibalah yang ketiga dan keempat. Dalam waktu kurang dari 1 menit setelah senapan mesin ditembakkan, keempat kendaraan lapis baja di depan dan di belakang berhenti menembak. Terjebak dalam keadaan stagnasi, dan dalam asap dan debu di sisi yang berlawanan. Sosok-sosok padat yang memegang kapak perang perlahan-lahan menjadi jelas. Orang-orang di dalam truk pikap bersenjata mesin dan truk memandang sosok yang tampaknya berjalan keluar dari neraka di tengah asap dan menelan ludah mereka dengan sia-sia. "Sial, kenapa banyak sekali? Bukankah kau bilang jumlahnya tidak banyak?" "Jumlahnya lebih banyak dari zombie." Seseorang mengangkat interkom dan bertanya, "Kapten, Wakil Kapten, tolong jawab. Mengapa kendaraan lapis baja berhenti menyerang? Haruskah mereka melanjutkan serangan? Silakan terus menembak, kendaraan lapis baja." Tim mulai memanggil, tetapi tidak ada yang menjawab. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang padat dan berisik. Sekelompok kerangka bergegas keluar dari asap, memenuhi bidang penglihatan, dan bergegas ke arah mereka. Ekspresi orang-orang yang tersisa dalam konvoi berubah drastis. Jumlah kerangka di hadapannya beberapa kali lipat lebih banyak dari jumlah yang diterima oleh area layanan, dan mereka masih berhamburan keluar dalam aliran yang tak ada habisnya. "Tembak, tembak!" teriak orang-orang. Senapan mesin berbalik dan orang-orang di dalam truk mengeluarkan senapan mereka. Peluru ditembakkan secara bertubi-tubi ke arah bawah. Bab 494 Treasure Island membuka pabrik. Sejumlah besar kerangka terkena peluru, dan lebih banyak kerangka lagi mengerumuni konvoi dari berbagai arah. Truk pikap itu terbalik dan orang-orang di dalam truk terseret keluar dan dibacok sampai mati. Mereka yang mencoba melarikan diri juga terkena rangka besi yang dipegang oleh skeleton dragon di bagian depan mobil mereka. Mobil itu berguncang dan menabrak batang pohon di pinggir jalan. Orang-orang di dalam mobil terbunuh langsung oleh kerangka itu. Pertempuran itu tidak berlangsung lama.
Satu-satunya hal tak terduga yang mungkin terjadi adalah kendaraan lapis baja itu benar-benar melepaskan tembakan. Pabrik itu dibom. Meskipun kerangka telah dievakuasi sebelumnya, masih ada kerugian yang cukup besar. Rasanya menyenangkan menggunakannya untuk meledakkan bajak laut. Aku tidak menyangka hal itu akan terjadi padaku hari ini. Glenda terbang kembali dari kejauhan, sudah berakhir. Pemimpin mereka meninggal, dan wakil pemimpin mengambil alih komando secara langsung, tapi agak lambat. Tidak apa-apa. Dibandingkan dengan keuntungannya, kerugian ini masih bisa ditanggung, kata Wu Heng sambil berjalan keluar dari tempat persembunyiannya. 4 kendaraan lapis baja, 1 truk pikap bersenjata mesin, dan 1 truk. Tapi itu keuntungan besar. Itu dapat dianggap sebagai mengirimkan sejumlah perlengkapan kepada diri saya sendiri. Ketika kami berjalan turun lagi, pintu masuk pabrik sudah penuh dengan lubang peluru. Beberapa mayat diseret langsung ke pintu. Wu Heng menatap mayat itu dan berkata langsung, lepaskan semua pakaian dari mayat itu. Beberapa kerangka membungkuk dan mulai melepaskan rompi anti peluru dan helm dari mayat-mayat itu dan menyingkirkannya. Siapa pemimpin orang-orang ini? Glenda menunjuk salah satu dari mereka dan berkata, dia pemimpinnya. Wu Heng langsung melepaskan bicara dengan orang mati, dan mayat itu tiba-tiba duduk dari tanah. Dia menoleh ke belakang dan melihat ke sini dari sudut yang aneh. Wu Heng bertanya, perintah apa yang diberikan tim penyelamat provinsi kepadamu? Mayat itu menjawab, kami akan tetap berada di dekat pabrik 35, menemani dan memantau pergerakanmu. Wu Heng mengangkat alisnya, bukankah aku memintamu untuk menyerang kami? Mayat itu menjawab, aku tidak mengatakannya secara langsung, tetapi aku yakin waktunya tepat untuk menyerang dan mengendalikan pemimpinmu. Wu Heng mengangguk. Tim penyelamat provinsi tidak mengeluarkan perintah langsung. Ada 2 hal yang perlu dipahami di sini. Salah satu alasannya adalah tim penyelamat tidak ingin terlalu agresif. Lagi pula, stasiun pusat sedang mengeluarkan perintah kepada tim penyelamat di berbagai tempat. Kemungkinan lainnya adalah mereka mengetahui kekuatan Wu Heng. Lagi pula, dia pergi ke kota Xinfu berkali-kali untuk bertukar perbekalan. Wu Heng kemudian bertanya, ceritakan tentang situasi di dalam tim penyelamat Anda. Mayat itu terdiam selama 2 atau 3 detik sebelum menjawab, tim penyelamat provinsi dikendalikan oleh 3 kekuatan, tim penyelamat militer, grup Tiancheng, dan Tuan Huang dari keluarga Huang. Wu Heng mengerutkan kening. Tim penyelamat, mengapa begitu banyak orang yang dikirim? Mayat itu berkata, awalnya, pangkalan itu kekurangan persediaan, dan banyak orang tidak dapat bertahan hidup. Hadiah diberikan berdasarkan persediaan dan intelijen yang mereka bawa kembali, termasuk senjata. Grup Tiancheng dan keluarga Huang memperoleh pengaruh tertentu melalui akumulasi tenaga kerja dan senjata yang cepat ini. Wu Heng mengerutkan kening dan menganalisis arti kata-kata itu. Dengan kata lain, militer membagikan senjata sebagai hadiah. Namun kemudian diketahui bahwa senjata-senjata ini memberikan dukungan militer kepada 2 kekuatan yaitu grup Tiancheng dan keluarga Huang. Setelah Anda mencapai tingkat kekuatan tertentu, Anda akan memiliki hak untuk berbicara. Beginilah seharusnya cara untuk memahaminya. Namun jika dipikir-pikir, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Jika senjata tidak didistribusikan, akan sulit untuk melanjutkan reklamasi tanah atau pengumpulan pasokan. Setelah didistribusikan, situasinya akan menjadi sulit dikendalikan. Mungkin pada awalnya keputusan yang tepat adalah tidak membagikan senjata api dan senjata dalam skala besar kepada para penyintas lainnya. Terlalu mudah untuk menimbulkan bahaya tersembunyi. Pertanyaan terakhir. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, jika kamu meninggal, apakah tim penyelamat akan datang mengganggu kita? Mayat itu menjawab langsung, ya, saya putra Huang Guangping. 5 pertanyaan telah terjawab dan tubuhnya terjatuh ke belakang dengan bunyi gedebuk. Huang Guangping, kapten tim penyelamat berasal dari keluarga Huang. Pantas saja dia tidak menuruti perintah. Saya telah berhubungan dengan pasar militer dan wakil komandan Liu sebelumnya.
Masing-masing ingin memperoleh keuntungan yang diinginkannya, tetapi tidak sampai pada titik menggunakan cara apapun yang diperlukan. Ternyata dia bukan dari tim penyelamat ortodoks. Wu Heng terus bertanya tentang dua mayat lainnya dan memperoleh pemahaman tentang seluruh tim penyelamat. Pangkalan ini berpenduduk sekitar 5.000 jiwa dan dilengkapi dengan persenjataan yang relatif lengkap. Setidaknya ada lebih dari 20 kendaraan lapis baja. Ada juga beberapa senjata dan amunisi, tetapi jumlahnya tidak jelas dan belum dihitung. Setelah memperoleh pemahaman umum, Wu Heng tidak melanjutkan bertanya. Mayat yang tersisa semuanya berubah menjadi prajurit kerangka. Bergabung dalam antrian. Atur kerangka-kerangka yang bisa mengemudi untuk mengendarai semua mobil, lalu cari beberapa barang untuk memperbaiki tembok, kata Wu Heng ke samping. Beberapa kerangka berjalan keluar dengan cepat. Truk pikap yang terbalik itu ditegakkan, dan truk yang menabrak pohon dikembalikan ke jalan dan dikendarai ke halaman bersama. Dengan kendaraan lapis baja, lebih banyak kerangka mulai mengumpulkan puing-puing dan sementara mengelilingi tembok yang runtuh. Qi Hancai juga datang dari belakang. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Bawa aku melihat jalur perakitan pabrik yang kau sebutkan, lalu minta seseorang untuk melihat ke dekat sini dan melihat apakah ada gambar yang tersisa. Tim penyelamat akan datang ke pabrik untuk mencari gambar yang bisa dijual kepada kita. Jadi seharusnya ada tempat untuk menyimpan gambar-gambar itu, kata Wu Heng langsung. Qi Hancai mengangguk, mengeluarkan walkie-talkie dan memberitahu yang lain. Pada saat yang sama, dia membawa Wu Heng ke gedung pabrik di belakang. Seluruh pabrik meliputi area yang luas. Bangunan asrama, kantin, dan lapangan basket semuanya dilengkapi dengan baik. Saya bahkan merasa di sana lebih baik daripada di penjara dan tidak ada perasaan tertekan. Datang ke posisi belakang. Sebagian besar bangunan pabrik hancur akibat kebakaran. Mungkin ada sesuatu yang membantu pembakaran. Terlihat bahwa apinya sangat besar. Beberapa benda besi telah terbakar dan memadat menjadi cakram. Bangunan pabrik yang tersisa dipisahkan oleh ruang terbuka yang luas di tengahnya. Jadi mereka tidak terpengaruh. Keduanya menyalakan senter mereka dan berjalan langsung masuk dengan bantuan cahaya redup. Tanah dan dindingnya penuh goresan dan noda darah. Kemudian, Wu Heng melihat peralatan yang disebutkan Qi Hancai. Seluruh bengkel masih relatif utuh, dengan rantai industri ramping dan cangkang yang belum dirakit ditempatkan di atasnya. Dilihat dari spesifikasinya, peluru artileri 23 mm diproduksi. Ternyata itu adalah peluru senapan mesin. Wu Heng merasa gembira. Jika produksi dapat dilanjutkan, tidak perlu ada kekhawatiran tentang jumlah peluru artileri. Di pabrik lain juga ada senjata api kecil dan peluru, dan jenisnya cukup lengkap, kata Qi Hancai sambil tersenyum. Panen kali ini sangat bagus. Setidaknya kami mencapai tujuan yang ditetapkan sebelum keberangkatan. Akan sangat bagus jika produksi dapat dilanjutkan, kata Wu Heng. Qi Hancai mengangguk. Saya meminta seorang rekan di armada yang mengerti permesinan untuk memeriksanya. Katanya kondisinya bagus. Selama kami bisa menyediakan tenaga untuk menggerakkannya, kami hampir bisa melanjutkan produksi. Baiklah, aku akan menemukan caranya. Mereka berdua tidak meneruskan menonton, dan langit memang mulai gelap. Wu Heng mengatur pertahanan untuk skeleton. Qi Hancai pertama-tama meminta seseorang untuk merapikan gedung asrama. Hal yang tersisa untuk dilakukan adalah menunggu hingga fajar untuk melanjutkan pemeriksaan lokasi lain di pabrik dan mencari cetak biru. Qi Hancai membawa Wu Heng ke asrama yang telah disiapkan dan berbisik, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang di tim penyelamat itu. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, dia hanya bilang dia pergi, tapi kita tidak tahu kemana dia pergi. Dapatkah mereka mempercayainya? Mereka tidak akan percaya apapun yang kita katakan. Mereka hanya mencari-cari alasan, kata Wu Heng. Oke. Qi Hancai mengangguk. Wu Heng membuka pintu dan memasuki kamarnya. Dia membuka gerbang dan masuk bersama kerangkanya.
Hari baru saja mulai gelap di Treasure Island. Wu Heng keluar dari ruang belajar dan langsung menuju ke ruang alkimia kerangka. Dia mengambil toples organ dari rak terdekat dan meletakkannya di depannya, sembari mengeluarkan inti mayat level 4. Kelihatannya seperti otak kecil, ditutupi pembuluh darah berwarna ungu tua. Buka mulut toples organ dan masukkan inti mayat langsung ke dalamnya. Ramuan inti mayat tingkat ketiga belum diproduksi, dan tingkat keempat pasti akan lebih sulit. Namun kemampuan Raja Mayat masih merupakan sesuatu yang patut dinantikan. Kecepatan pemulihan yang terlihat dengan mata telanjang sungguh mengerikan. Sekalipun tulang-tulang dalam tubuh patah dan terpelintir menjadi simpul, tulang-tulang itu dapat dengan cepat kembali normal. Tidak dapat dikatakan abadi, dan kemampuan penyembuhan dirinya juga dilebih-lebihkan. Kemudian, Wu Heng mengeluarkan kantong plastik berisi inti mayat yang terdistorsi lainnya. Ada 4 inti mayat tingkat 2 dan lebih dari 300 inti mayat tingkat 1. Semuanya diberikan kepada kerangka alkimia biasa, yang dapat digunakan untuk membuat ramuan. Selesai mengurus inti mayat, Wu Heng berjalan turun dari lantai atas. Minnie dan Enfiel, setelah makan malam, sedang berlatih di ruang pelatihan dengan kerangka yang membimbing mereka. Saya meminta koki utama untuk membuatkannya dan duduk di meja makan untuk makan sambil mendengarkan Minnie dan Enfiel berbicara tentang apa yang terjadi hari ini. Weyer, siapa yang membuat perencanaan regional di pulau ini? Tanya Wu Heng. Enfiel mengenang, sepertinya itu adalah desainer kurcaci, tapi saya tidak ingat nama spesifiknya. Bisakah Anda menghubunginya? Dia kerja di balai kota. Apa kita perlu panggil dia? Enfiel menoleh. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, tidak baik dia datang ke rumah kita untuk segala hal. Aku akan menyuruhnya pergi ke ruang rapat asosiasi besok pagi dan membahas pembangunan pulau dengannya. Ya, Guru. Makan malam sederhana. Wu Heng kembali ke atas, dan kedua gadis itu kembali ke ruang pelatihan untuk berlatih sebentar. Di ruang belajar, Wu Heng menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan duduk di kursi. Sambil bersandar, saya tak dapat menahan diri untuk mulai berpikir tentang apa yang terjadi di pabrik hari ini. Membunuh anggota tim penyelamat tentu akan membuat hubungan di antara mereka semakin serius. Ada 3 kekuatan di pihak lain, dan tidak mungkin perang langsung akan pecah. Tetapi Anda juga harus membuat beberapa persiapan sendiri. Rantai produksi pabrik masih relatif utuh. Selama produksi kembali berjalan, permintaan amunisi dapat terpenuhi. Kita perlu menemukan cara untuk memecahkan masalah bahan baku dan listrik. Bahan-bahan tersebut sebenarnya tidak sulit untuk dipecahkan. Bubuk mesiu dan logam terkait, baik tembaga atau baja, dapat disediakan di dunia lain. Treasure Island adalah tempat berkumpulnya kamar dagang dari seluruh negeri, jadi seharusnya tidak sulit untuk membeli sumber daya ini. Tidak, agak merepotkan kalau selalu mengangkut bahan mentah lewat gerbang perbatasan. Lalu ada tim penyelamat. Kalau suatu hari aku tidak ada di sana, mereka mungkin akan mengebom pabrik itu dengan beberapa peluru. Jika kita bisa memindahkan pabrik ke Treasure Island, semuanya akan terpecahkan. Mempertimbangkan kebutuhan material dan kemungkinan bahaya, Wu Heng masih merasa bahwa membangun pabrik di Treasure Island akan lebih nyaman dan aman. Yang kuat di sini hanya bisa menyerbu untuk menimbulkan kerusakan paling banyak. Tetapi kita tidak dapat menggunakan peluru artileri atau rudal untuk membombardir wilayah yang luas. Poin kedua adalah masalah listrik. Wu Heng menaruh tangannya di belakang kepalanya. Produksi membutuhkan listrik. Jumlah listrik yang dibutuhkan pabrik tidak dapat dipenuhi hanya oleh beberapa panel surya. Pembangkit listrik perlu dibangun. Pembangkit listrik yang saya kenal meliputi pembangkit listrik termal, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir jelas tidak mungkin. Yang dapat saya pikirkan adalah pembangkitan tenaga termal dan pembangkitan tenaga hidro. Treasure Island dekat dengan laut. Tidak ada kekurangan air. Tetapi membangun peralatan di laut sungguh terlalu sulit bagi kami. Yang kedua adalah pembangkitan.
Tenaga termal. Prinsip dasarnya adalah membakar api, menghasilkan uap, dan mengubahnya menjadi listrik. Memberikan panas dan mengubahnya menjadi listrik, gumam Wu Heng. Saat dia mendekat, matanya tiba-tiba berbinar. Tungku api. Bangunan ajaib yang mengandalkan pola susunan untuk menghasilkan energi panas yang mengerikan. Bahkan dapat melelehkan sejumlah besar logam untuk diberikan kepada pandai besi untuk ditempa. Dengan cara ini, kita dapat meneliti dan mengembangkan pembangkit listrik ajaib. Bahkan bahan bakar pun dihemat. Kamu bisa mencobanya, kata Wu Heng. Saya pikir ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa hal itu dapat diimplementasikan. Pikirkanlah dengan cepat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Wu Heng keluar dari ruang belajar dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi, setelah Wu Heng bangun dan mandi, dia pergi ke ruang radio untuk melihat-lihat. Banyak kata yang ditulis di buku catatan Pilipa. Catatan yang paling berguna adalah bahwa kami berhasil menghabisi kelompok bajak laut lainnya kemarin. Mengambil mikrofon, Wu Heng berkata, Pilipa. Setelah menunggu beberapa saat, terdengar suara bingung dari seberang sana, kamu sakit. Masih pagi sekali. Apakah semuanya baik-baik saja? Kalau soal bajak laut, nggak apa-apa. Rasanya aku mau mati aja kalau kamu ngomong pagi-pagi begini. Pria di seberang terdengar lesu dan penuh keluhan. Wu Heng merasa geli melihatnya dan berkata, kamu sudah keluar beberapa hari. Apakah kamu akan kembali? Pihak lainnya ragu-ragu. Lalu dia berkata, ayo kita kembali. Aku memang merindukanmu, tapi kita baru beberapa hari di luar dan yang lain cukup bersemangat. Coba lihat apakah ada bajak laut di sekitar sini. Kalau tidak, aku akan kembali. Tunggu sebentar, biar aku lihat. Wu Heng mengeluarkan meja pasir zamrud dan melihat rute Pilipa. Mataku menjelajah ke segala arah. Akhirnya mendarat di armada kapal yang agak mencurigakan. Totalnya ada 5 kapal, semuanya berwarna biru bergaris kuning, tampak seperti armada dagang. Namun armada ini berlayar menyamping. Alih-alih mengikuti rute, ia malah langsung menuju armada lain. Kemudian bendera diganti dan Jolly Roger dikibarkan. Orang-orang ini telah belajar menjadi pintar. Pilipa, ada armada besar di utara, dan mereka sedang bersiap menyerang kafilah pedagang yang lewat, kata Wu Heng langsung sambil mengangkat mikrofon. Pilipa segera bersemangat dan berkata, berkelahi. Belum. Aku sedang mengejar. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk berbalik. Aku akan melindungi karavan ini, kata Pilipa, lalu bertanya, bendera bajak laut apa ini? Apa kuatnya? Wu Heng melirik meja pasir lagi dan berkata, latar belakang hitam, singa emas, atau pola harimau. Bajak laut singa gila. Asosiasi telah mencabut surat perintah pencarian mereka. Pilipa berkata dengan ragu. Bab 495 bayar sejumlah uang. Setelah Pilipa mengatakan ini, Wu Heng juga teringat kelompok bajak laut ini. Bajak laut Mad Lion juga merupakan kelompok bajak laut besar yang sangat terkenal di Laut Zamrud. Dan setelah pertempuran terakhir di Treasure Island, karena bendera bajak laut singa gila ditemukan, mereka dianggap telah dilenyapkan dan surat perintah pencarian diturunkan. Sekarang mereka muncul kembali dan berniat melanjutkan perampokan armada di rute tersebut. Atau tidak semua bajak laut singa gila bergabung dalam pertempuran di Pulau Harta Karun. Atau mereka bertahan hidup secara kebetulan dan membentuk kelompok bajak laut baru. Suara Pilipa terdengar lagi. Ia menggertakkan gigi dan berkata, kelompok bajak laut inilah yang menipuku sebelumnya, dengan mengatakan bahwa aku mata-mata asosiasi. Kalau aku tidak punya 2 teman di antara para bajak laut itu, aku pasti sudah mati di tangan mereka. Wu Heng mengerutkan kening. Saya mendengar Pilipa menyebutkan bahwa dia diungkap dan dipenjarakan oleh kelompok bajak laut. Sekarang tampaknya hal itu dilakukan oleh bajak laut singa gila. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, kelompok bajak laut itu belum mengganti bendera mereka. Kemungkinan besar kapten mereka masih hidup. Hati-hati kalau kalian pergi ke sana.
Naiklah kapal yang dikomandoi Pilipa. Seharusnya tidak ada masalah dalam mengalahkan bajak laut biasa. Namun bagi profesional level 15, mungkin masih ada bahaya. Pilipa melanjutkan, kalau begitu aku akan menggunakan senjata yang kau berikan. Kau bilang kau kekurangan amunisi, tapi aku bahkan tidak mau menggunakannya. Gunakan. Recoilnya cukup kuat. Tembakan beberapa tembakan pertama ke lambung kapal. Sekarang pabrik telah ditempati, persiapan sedang dilakukan untuk melanjutkan produksi. Meskipun amunisinya kurang, tidak perlu disimpan secara sengaja. Oke, kalau begitu aku akan bunuh bajingan-bajingan itu. Pilipa terdengar agak tidak sabar. Bagaimanapun, saat itu sedang terjadi pertempuran memperebutkan Treasure Island. Namun, Wu Heng menjadi sangat terkenal di pulau itu, dan Pilipa juga selalu ingin mencoba kekuatan senjata ini. Jelaslah dia tidak mau kembali tanpa menggunakannya sekali. Baiklah, hati-hati. Pilipa terkekeh. Oke, ada yang lain. Kalau tidak, aku akan perintahkan kapal untuk datang. Silakan, karena ini sudah berakhir, mari kita bersiap untuk kembali. Kita sudah lama di luar, kata Wu Heng. Pilipa langsung setuju, oke, aku juga kangen. Aku keluar dulu ya. Sampai jumpa, ayah. Pihak lain menutup panggilan dan tidak ada suara. Wu Heng juga menggantungkan kembali mikrofon pada radio dan menyimpan meja pasir giok di sebelahnya. Dia berjalan ke samping, ke tempat radio lain berada, dan mengambil buku catatan untuk melihatnya. Berikut rekaman radio, sanalah. Sudah ada pesan di buku catatan. Relatif pendek, kami sudah berlabuh, jangan khawatir. Tampaknya para perihutan tidak dekat sama sekali, butuh waktu lama untuk sampai di sana. Aku tidak tahu apakah itu karena dia tidak familiar dengan radio atau karena dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dulu, Sanara senang sekali berbicara pada dirinya sendiri. Sekarang, setelah sekian lama berlalu, hanya tersisa beberapa kata saja. Namun saya juga merasa lega. Tidak ada bahaya di pihak Sanara, dan dia tidak melupakan dirinya sendiri. Dia meletakkan kembali buku catatan itu di depan si kerangka, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Sarapan bersama kedua pembantu. Naiklah kereta kuda ke area pusat. Kereta kuda milik pemilik pulau. Itu adalah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda kerangka. Bodi mobil diukir dengan pola Treasure Island dan asosiasi, yang terlihat sangat cantik. Kuda-kuda kerangka itu merupakan sisa dari terakhir kali konsorsium Lambang Ular membeli kavaleri, dan digunakan untuk menarik kereta. Saya juga mempertimbangkan untuk membeli beberapa mobil mewah untuk digunakan sebagai transportasi ke rumah penguasa pulau, tetapi saya selalu merasa bahwa mengendarai mobil tidak sekeren menunggangi kuda kerangka. Kereta itu tiba di area pusat dengan suara berisik. Wu Heng turun dari kereta dan pergi ke asosiasi, sementara Enfier terus naik kereta ke balai kota. Juga karena mereka baru saja mengambil alih seluruh pulau, pekerjaan di balai kota cukup sibuk. Setelah beberapa saat, keadaan akan stabil dan Enfier tidak akan terlalu sibuk lagi. Masuklah ke aula asosiasi. Staf dan tim asosiasi menyambut kami dengan hangat. Wu Heng menanggapi dengan senyuman dan langsung pergi ke ruang belajar Diaken. Setelah mengetuk pintu, saya mendengar suara Silagui. Dia membuka pintu dan masuk. Di dalam ruangan, Silagui sedang duduk di belakang meja, dan di posisi asisten duduk seorang gadis peri lain dengan rambut pirang pendek. Penampilannya agak mirip dengan Sila Rose, tetapi fitur wajahnya terlihat jauh lebih dewasa, tidak seperti Sila Rose yang memiliki lemak bayi. Bentuk tubuhnya agak mirip, tetapi berlebihan dan tidak sesuai dengan penampilannya. Melihat Wu Heng masuk, ekspresi Silagui langsung cerah dan dia melirik ke samping. Dia terbatuk pelan dan berkata, "Wu Heng, kamu datang di waktu yang tepat. Izinkan aku memperkenalkanmu pada seseorang. Ini asistenku." Lalu ia berkata kepada asistennya, dia adalah kepala Pulau Wu Heng. Kami berdua pernah menjadi wakil Diaken dan berjuang berdampingan. Peri berambut pendek itu tersenyum, maju 2 langkah, dan membungkuk sedikit.
Tuan Wu Heng, saya asisten baru, si Yali, dan adik si Lagui. Terima kasih atas perhatian Anda padanya. Halo, Wu Heng tersenyum dan mengangguk. Si Lagui berkata di sampingnya, jangan bicarakan ini selama jam kerja. Peri berambut pendek itu masih tersenyum, Tuan Pulau, silakan duduk. Saya membawa teh bunga lokal dari para peri. Silakan dicoba. Sambil berkata demikian, dia berjalan ke samping dan mulai menyiapkan teh. Wu Heng duduk di samping. Si Lagui menoleh dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ada di sini bersamaku hari ini? Wu Heng berkata, kemarilah dan lihat, apakah ada sesuatu yang terjadi di pulau ini baru-baru ini. Bukan apa-apa, semakin banyak karavan di pulau ini. Kurasa kau harus mempertimbangkan untuk melanjutkan perluasannya. Si Lagui berpikir sejenak dan berkata langsung. Karavan di Treasure Island sebagian besar adalah hal yang baik. Hal ini juga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan beberapa pajak terkait. Karavan yang direkomendasikan kepadanya masih merupakan minoritas, dan lebih banyak karavan dari semua ukuran masih harus membayar pajak ketika mereka pergi ke pulau itu untuk berdagang. Namun, populasi telah meningkat, sehingga skala konstruksi saat ini menyusut. Kelihatannya agak ramai. Asisten itu membawakan teh, dan Wu Heng berterima kasih padanya. Ia kemudian berkata, saya datang ke sini kali ini untuk membahas masalah ini. Saya berencana untuk melanjutkan perluasan kota dan menambah lebih banyak pelabuhan, memisahkan kapal-kapal dari pulau asosiasi dari kapal-kapal dagang. Baiklah, itu ide bagus. Sheila setuju. Wu Heng menatapnya dan berkata, jadi, asosiasi konstruksi dan pelabuhan khusus pulau itu, asosiasi juga harus menyumbang sejumlah uang, tidak terlalu banyak, kan? Engah gelombang. Air yang baru saja masuk ke mulut si Lagui menyembur keluar. Dia menghapusnya dengan tergesa-gesa, berusaha menyelamatkan citranya, lalu berkata dengan marah, kamu sudah bicara padaku begitu lama, dan sekarang kamu minta uang dariku. Konstruksi bergantung pada semua orang, dan itu akan menguntungkan kita berdua. Ketika saatnya tiba, kalian bisa mengajukan permohonan pelabuhan terpisah ke kantor pusat terlebih dahulu, dan saya akan langsung mengusulkan pembangunannya dan membiarkan kantor pusat mengalokasikan dananya. Bagaimana? Wu Heng mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Mata si Lagui melebar. Anda masih menginginkan uang dari kantor pusat. Ada apa dengan ekspresi itu? Si Lagui menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menulis. Aku seorang pelayan dan tidak melakukan hal-hal seperti ini. Kami tidak mencoba menipu orang untuk mendapatkan uang. Kami benar-benar sedang memperbaiki pelabuhan, tegas Wu Heng. Itu juga tidak bagus. Akan sangat memalukan jika sampai terbongkar. Si Lagui tetap menolak. Wu Heng terus membujuknya. Sekarang armadanya sudah bertambah, pelabuhannya saja sudah tidak memadai. Membagi armada itu masuk akal dan logis, jadi kenapa harus memalukan? Tulis saja dulu, baru kita lihat apakah disetujui atau tidak. Si Lagui merenung sejenak. Dia hanya berkata, saya akan memikirkannya dan memberitahu Anda. Ketika saatnya tiba, yah, nggak ada salahnya mencoba. Kalau mereka nggak setuju, kita bisa bangun sendiri. Si Lagui memutar matanya ke arahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wu Heng menyesap teh elf lagi, berdiri, dan berkata, saya ingin meminjam ruang konferensi. Kita bisa bicara lagi nanti kalau ada waktu. Sheila mengangguk. Wu Heng langsung menuju ruang pertemuan asosiasi. Di ruang konferensi, menunggu sebentar. Terdengar ketukan lain di pintu. Staf itu datang membawa seorang kurcaci. Kurcaci itu mengenakan gaun hitam, rambutnya sedikit berantakan, dan ia mengenakan kacamata berbingkai hitam. Pemilik pulau, Tuan Yusef, dari Balai Kota mengatakan Anda ingin bertemu dengannya, kata staf itu. Si kurcaci memberi hormat langsung, Yusef, salam untuk Tuan Pulau. Aku mencarinya. Wu Heng mengangguk dan berkata kepada kurcaci itu, duduk. Stafnya sudah pergi. Si kurcaci duduk di satu sisi meja konferensi. Wu Heng bertanya langsung,
apakah Anda sudah menyelesaikan keseluruhan desain Treasure Island? Kurcaci itu tampak agak ragu dan menjawab dengan hati-hati, tim kami yang menyelesaikannya. Jika pemilik pulau merasa ada yang kurang tepat, kami bisa mengubahnya. Perancangan sebuah kota tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Tim lebih masuk akal. Saya cukup puas dengan desain Anda, kata Wu Heng. Si kurcaci tampak lega, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Wu Heng melanjutkan, kami memanggil Anda ke sini untuk membantu melanjutkan pekerjaan di area perluasan. Kami membutuhkan bantuan Anda untuk mengatur seseorang datang ke lokasi dan mengoordinasikan pekerjaan. Si kurcaci tiba-tiba menyadari, itu bukan masalah. Aku bisa mengatur seseorang untuk menindaklanjuti kapan saja. Baiklah, kalian bisa mengaturnya setelah kembali. Kita akan melanjutkan pekerjaan besok, dan kalian bisa mengatur seseorang untuk langsung ke sana besok pagi. Wu Heng menatap pihak lain dan memberi instruksi. Bagus. Wu Heng mengeluarkan cetak biru Pulau Harta Karun dan berkata, aku masih membutuhkanmu untuk melanjutkan mendesain. Tuan, apakah Anda punya persyaratan desain? Tanya kurcaci itu. Wu Heng berpikir sejenak. Pertama, kita perlu terus memperluas jalan komersial dan area perumahan. Kedua, kita perlu menambahkan pelabuhan baru, yang memisahkan area sipil dan area khusus asosiasi. Ketiga, kita perlu memilih lokasi untuk membangun beberapa bangunan fungsional. Bangunan-bangunan tersebut harus tersembunyi dan mudah diakses. Si kurcaci mengikuti di meja sambil mencatat. Setelah menuliskan ketiga poin tersebut, ia berkata, saya sudah menuliskan semuanya. Saya akan meminta seseorang untuk mendesainnya saat saya kembali. Baiklah, begitu desainnya siap, beritahu Envier saja. Dia akan memberitahu saya nanti. Ya, Tuan. Setelah berdiskusi, Wu Heng memintanya untuk mempercepat. Si kurcaci berdiri, membungkuk, dan meninggalkan ruangan. Wu Heng juga keluar dari ruang pertemuan dan pergi ke Jalan Dengta untuk membeli beberapa persediaan makanan. Kembali ke tempat tinggal, lewati gerbang dan menuju ke dunia zombie. Pabrik militer. Wu Heng keluar dari gerbang dan langsung turun ke bawah. Begitu saya turun ke bawah, saya merasakan suasana keseluruhannya tidak tepat. Sejumlah besar kerangka berkumpul, dan kerangka yang memegang senjata di dinding tidak dalam posisi berdiri dengan senjata mereka, tetapi dengan moncong senjata mereka menghadap keluar. Seorang penyintas berjalan cepat mendekat. Dia adalah orangnya Ki Hancai, dan mereka melarikan diri ke sini bersama-sama dari desa Dongan. Setelah sampai, ia merendahkan suaranya dan berkata, Tuanku, tim penyelamat sudah tiba. Ada beberapa kendaraan lapis baja di luar. Tim penyelamat telah tiba, datang untuk menyelidiki tim dari kemarin. Ya, sebelum mereka mati, mereka pasti sudah mengirim pesan balasan. Pihak lawan bertekad untuk membunuh kita. Wu Heng mengerutkan kening. Di mana Ki Hancai? Saudari Ki sedang bernegosiasi dengan mereka di ruang konferensi. Bawa aku ke sana, kata Wu Heng. Rajaku, lewat sini. Pria itu memimpin jalan dan memasuki gedung perkantoran di satu sisi. Begitu aku memasuki koridor, aku mendengar suara gemuruh. Kalau kalian tidak bisa menyerahkan orang-orang itu, aku akan membuat kalian membayar dengan nyawa kalian. Jangan kira kalian bisa melawan pasukan modern hanya dengan mengumpulkan beberapa kerangka bersenjata pedang dan senjata.